Mendengar PR, saya akan bersama Supervisor Pusdal Ops PB Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang, Haji Ruli Surya, terkait dengan pencarian korban hilang di Cadas Pangeran. Pendengar PR, saya akan bersama Pak Ruli. Selamat pagi Pak Ruli. Selamat pagi Pak. Betul, Pak, kami dengar informasi bahwa pencarian orang hilang di Cadas Pangeran ini sudah dimulai lagi pukul 8 tadi pagi, betul Pak? Betul Pak, tadi kami dari tim BPBD langsung bergerak dengan kekuatan 9 personil. Untuk sementara langsung menuju TKP Pak. Oke. Kawasan mana yang disisir Pak kali ini? Kita sekarang akan difokuskan dari titik awal penemuan motor yang korban. Kita akan nyusur ke bawah karena di situ titik yang paling istilahnya mulai ada petunjuk sedikit-sedikit dari orang di sekitar, itu biasanya di sekitar situ sudah. Oke, petunjuk apa mungkin yang ditemui di lapangan Pak? Kalau untuk petunjuk, karena posisi motor juga sebelah situ, terus juga ada kubangan air, terus juga di sananya ada selokan kecil. Ditakutkan di posisi tersebut kan itu dia tidak kuat lagi berada menahan derasnya air. Mungkin itu karena panik, itu air kecil juga kan, kalau panik itu bisa terasa seperti besar gitu Pak. Oke. Sementara itu apakah ada petunjuk lain, misalnya seperti yang saya baca dan dengar juga bahwa yang bersangkutan ini, orang yang hilang ini sempat menghubungi istrinya, betul Pak? Betul Pak, betul sekali. Apa yang dia katakan kepada istrinya? Untuk yang dia katakan bahwa ya tadi di posisinya tersebut itu dia berada di posisinya di air Pak, jadi menahan tangannya tuh menggenggam, pokoknya dia menahan bahwa dia sudah kalau tidak kuat lagi, tahu terseret arus air seperti itu. Jadi saya perkirakan di selokan tersebut, karena ada selokan, itu ada kubangan air di bawah, mungkin masih belum jauh lah, karena air tidak terlalu deras dari hari kemarin juga. Jadi dia sempat kasih pesan ke istrinya lewat voice note Pak, betul Pak ya? Iya betul. Lewat voice note bahwa dia sudah tidak kuat pegangan karena terseret air? Iya. Oke. Kemudian dari fakta itu, apakah akan disusur juga Pak? Mungkin selokannya atau airnya? Untuk sementara kita fokuskan di situ. Nanti sekitar beberapa menit atau beberapa jam kita akan lanjutkan ke susur sungai. Oke. Kalau dari kronologi ya, misalnya gitu ya Pak Ruli, bagaimana? Punten, kita ulangi lagi. Atas nama siapa tadi Pak? Yana ya? Pak Yana ya. Oke, lengkapnya siapa Pak? Yana, jadi alamatnya sebenarnya di dekat kantor sini Pak. Jadi masih di lingkungan Regol Wetan, itu blok Babakan Regol. Masih sekitar kantor. Saya coba konfirm ya, Yana Supriyatna kalau saya terima informasinya Pak, namanya ya. Iya Pak. Okay. Iya Pak. Nah, bagaimana Yana bisa sampai ke sekitaran selokan, kemudian motornya ada di pinggir jalan gitu Pak? Secara kronologis apa yang terjadi Pak Ruli? Kalau menurut kronologis yang kami terima dari pihak kepolisian, bahwa itu penulisan dari voice note, terus dari chat WA tersebut, jadi dia berangkat dari Simpang Pemulihan, itu ikut sholat isya dulu di sana. Begitu sebenarnya sholat isya, ada yang ingin menumpang ke arah Sumedang, karena katanya di arah Sumedang. Jadi dia bawa ke Sumedang, ternyata di tengah perjalanan, ya tepatnya di Cadas Pangeran, terjadi seperti itu. Seperti yang dikatakan bahwa orang itu tidak tahu bagaimana, bahwa dia tuh katanya didorong ke jurang. Demikian. Didorong ke jurang ya? Ya. Itu informasi dari kepolisian? Dari kepolisian sama dari hasil WA tersebut. Oh, dari WhatsApp yang dikasih tahu ke istrinya? WhatsApp sama voice note itu. Ya. Dari voice note? Dari WhatsApp semuanya. Dari WhatsApp. Jadi, ya. Oh, dia bahkan sempat cerita ke istrinya? Itu waktu sudah dibawa Pak. Sudah didorong. Itu ke istrinya voice note terakhir seperti itu. Oke, berarti kalau
kalau disampaikan kembali di voice note tersebut, Yana ini kasih tahu ke istrinya kalau dia tersungkur di jurang karena didorong oleh seseorang gitu. Iya, betul. Oke. Apakah di lokasi juga ada tanda-tanda bahwa di situ bekas ada 2 orang begitu, Pak? Atau tanda-tanda kekerasan juga atau apa? Kita sampai saat ini menunggu hasil dari pihak kepolisian. Kalau ini menurut kita di situ, karena di bawah juga itu terletak jalan, jadi jalannya di bawah jalan Cadas Pangeran itu ada jalan, bukan jalan setapak, jadi bekas pembangunan itu ada tembokan juga. Jalan buat perjalan kaki di bawah, bahwa kita tidak mengetahui, belum ada tanda-tanda atau itu turun terjun di sana gitu. Belum kelihatan katanya. Belum kelihatan, Pak ya? Ya. Apa ada barang-barang milik, ya kalau bisa disampaikan milik korban begitu, milik Yana yang hilang ini di sekitar lokasi, baik itu disusur jurang ke bawahnya ataupun di sekitar motor situ, apakah ada barang-barang milik korban? Kalau untuk milik korban itu helm sama motor tergeletak di seberang jalan. Kalau korban sendiri kan posisinya berada di sebelah kanan jalan kalau dari arah Bandung. Kalau motornya itu ada sebelah kiri dari jalan arah Bandung ke Sumedang. Kalau yang barang-barang yang lain sampai saat ini belum ada identifikasi penemuan. Mungkin rekan-rekan kami di lapangan kita menyusur di sekitar situ. Mudah-mudahan hari ini mendapatkan hal positif demikian. Oke. Ya Pak Ruli, kalau dibayangkan dari titik motor itu kemudian ke area bawahnya atau ke jurangnya begitu ya Pak Ruli ya? Ya, sampai ke selokan, sampai ke aliran sungai, di situ mungkin ada jalan lagi yang disusur sama tim. Kira-kira itu jaraknya berapa Pak dari titik motor itu? Cukup jauh? Kita kalau dari titik motor ke jurang ke bawah itu kurang lebih ada 50 meter kalau menuju aliran sungai. Itu kan kita cicil dari situ. Kalau misalkan dari letak posisi yang sekarang kita cari diutamakan itu kurang lebih dari titik dari atas jalan itu kurang lebih sekitar 20-30 meteran dulu. Ke bawah begitu ya? Iya, ke bawah. Oke, mungkin 20 meter tapi posisinya ke bawah begitu ya Pak Ruli ya? Ke jurang ya. Ada kendala Pak sampai saat ini untuk proses susur ke bawah ini? Untuk kendala paling saat ini kita karena posisi jurangnya itu cukup perimbun, ditumbuhi dengan pohon-pohonan yang agak tinggi, terus semak-semak belukar yang agak nggak kelihatan, makanya kita harus sisirnya kita mempergunakan istilahnya dengan teknis. Kita susur berbarengan dengan jarak kita kurang lebih 1-3 meter. Demikian. Oke. Apakah sebelumnya pernah terjadi juga kejadian seperti ini Pak Ruli? Kalau sebelumnya kurang lebih menurut informasi 3 hari sebelum kejadian itu ada ibu-ibu yang istilahnya dibegal di situ ya. Itu yang kehilangan dompet sama barang-barang berharga serta itu di situ juga posisinya. Posisinya di situ juga ya, 3 hari yang lalu itu? Ya, 3 hari sebelum kejadian. 3 hari sebelum kejadian. Lalu, tapi ibu ini kondisinya baik-baik saja? Baik-baik saja. Cuman barang-barangnya sama itu nggak ada. Oke. Kalau pencarian sendiri hari ini rencananya akan sampai pukul berapa Pak? Kalau kemarin kan hanya sampai sore ya Pak ya? Ya. Apakah kalau malam tidak? Sesuai dengan standar operasional, supaya kita maksimal pukul 5 gitu ya. Itu dilanjutkan sampai dengan pukul 5. Pukul 17. Oke, karena kalau setelah itu tidak memungkinkan begitu Pak atau bagaimana? Iya. Itu banyak sekali kendala. Jadi pertama Pak personil mulai lelah, yang kedua juga itu intinya jadi kalau pukul 5 ke sana takutnya membahayakan para pencari Pak. Kondisinya gelap ya Pak ya? Ya gelap. Sama kalau dibilang angker juga sih Pak di situ daerah itu Pak. Oh ya? Apakah mungkin ada bekas daerah apa atau gimana sih Pak daerah situ tuh? Gambaran. Kalau Cadas Pangeran kan dulunya banyak korban dari waktu zaman penjajahan itu kan pembuatan jalannya itu kan tebingnya itu dari Cadas. Makanya banyak sekali korban-korban masyarakat yang pembuat jalan tersebut Pak.
Begitu, dan itu titiknya di lokasi situ ya? Iya. Oke. Apa itu sepanjang Cadas Pangeran, Pak? Apa cerita itu? Iya, sepanjang itu sepanjang Cadas Pangeran, tapi yang diutamakan itu di atas kemarin yang kejadian kemarin itu yang paling itunya di situ, Pak. Yang paling angkernya ya? Iya, karena waktu pelaksanaan dulu, kalau nggak salah itu pembuatan jalan atas, karena nggak tidak teruskan itu udah beberapa kali, itu alat berat juga tidak mampu untuk membongkar daerah tersebut, Pak, di atas. Oh, bahkan alat berat pun nggak bisa masuk ya? Iya. Kalau mungkin warga setempat, kemudian ya mungkin ada tokoh adat setempat. Kalau di situ ada, Pak? Ada, Pak. Kemarin kita sudah koordinasi begitu. Kita juga kan secara ini harus dengan adat juga, Pak. Kita ketemu, kita nanya ke mereka ada apa sebenarnya, gitu kan. Menurut informasi yang dari satu katanya masih ada orangnya di situ, di tempatnya di situ, cuman masih ditutup atau belum terlihat sama mata telanjang atau mata fisik kita, Pak. Jadi kalau dengan itu sebenarnya masih ada katanya di situ, tapi masih diumpetin katanya, Pak. Demikian. Oke. Ya, kalau begitu nanti kita tunggu update-nya, Pak ya, karena kita tahu bahwa kondisi saya nggak tahu apakah di sana saat ini hujan atau enggak, Pak Ruli. Kebetulan hari ini kita cerah di sini, Pak. Oh, cukup cerah ya? Kami cerah ya. Kalau Ya. kemarin kita dari siang tuh hujan dari mulai pukul 13 kemarin. Apa ketika hujan sulit, Pak, untuk melakukan pencarian juga? Ya sulit juga sih. Mungkin juga masih banyak binatang-binatang itu sih. Sebenarnya ular, terus juga masih ada binatang buas masih ada di daerah bawah sana. Kita ketakutan kalau misalkan hujan turun itu pada keluar gitu. Iya. Oke, Pak, nanti kalau boleh Pak Ruli kita update kembali ya, mungkin nanti siang atau sore ketika ada tanda-tanda atau mungkin juga ada informasi lainnya terkait dengan mungkin komunikasi dengan tetua adat di sana atau dengan pihak kepolisian juga ya, Pak Ruli ya. Terima kasih sudah bersama PRFM, selamat bertugas kembali, salam untuk teman-teman Pak Ruli. Ya, sama-sama, salam tangguh. Terima kasih.